Oke, sudah hadir 6 orang. Di sini tadi yang jawab soal itu ada 25 orang ya. Oke ya. Mungkin yang lainnya belum datang. Oke, sambil mungkin teman-teman yang lain datang, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada Michiko, ada Fauzan, ada Ajus, Bimantara, Arif, Nurul Izzati, Alin, Angelin, Christian, Tampu Bolon, Syahti, Nicholas ya. Oke, ada banyak ya. Oke, masalah nilai tryout kalian di semester 2 ini untuk tryout ke 3 ya, nilainya bagus. Ada yang nilainya sampai 900 ya, luar biasa. Nilai 700 banyak, 600 juga, jadi top lah nilainya. Oke, nggak banyak ngomong lagi, untuk nilainya mah mantep ya. Kemudian untuk materi yang kita bahas sekarang, fungsi, komposisi, dan inverse. Kalau ini sebaran nilainya sih ada yang udah ngerti banget. Nilai 100 itu ada 3 orang. Tapi nilai 0 juga masih ada juga. Terus nilai 20 banyak banget. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, masih 8 orang nilai 20 ya. Itu kan cuma benar 1. Terus benar 2, nilai 40 juga banyak. Jadi seimbang banyaknya antara yang bisa dengan yang belum ya. 50-50 ini, 50-50. Yang udah bisa sama yang belum. Kira-kira gitu gambarannya ya. Kayak gitu. Jadi ada yang udah bisa banget, ada udah benar semua ya, tapi ada juga yang masih nilai 0 dan masih benar 1 gitu ya, seperti itu ya adik-adik semuanya. Oke, itu gambarannya. Nah, kalau begitu kita lihat dulu materinya untuk fungsi komposisi ini. Materinya adalah sebagai berikut ya. Fungsi komposisi. Nah, saya mulai dari fungsi komposisinya aja ya. Dan inverse gitu langsung ya. Di atasnya ini masih ada teori lain gitu ya di buku ini. Tapi itu tentang jenis-jenis fungsi gitu ya, nama-nama fungsi gitu. Jadi kita nggak fokus ke situ ya kan. Jadi kita fokus ke fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya aja. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk fungsi komposisi, di sini diberikan gambar bagan ya, ini ada gambar gitu. Oke. Fungsi komposisi kita lihat di sini ya. Jika fungsi f dan g, jadi ada dua buah fungsi di sini, fungsi f dan fungsi g, memenuhi Rf berarti range ya. Range fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g. Di sini fungsi f-nya yang ini ya. Terus ini fungsi g ini. Ini g-nya ini udah kayak QA aja.
Jadi range fungsi f, daerah hasil dari fungsi f itu diiriskan dengan domain dari fungsi G, yaitu daerah hasil dari fungsi G adalah bukan himpunan kosong. Artinya ada gitu. Mana itu? Ini yang bukan himpunan kosong itu. Ini irisannya ini. Ini ya. Kayak gitu. Maka terdapat fungsi dari himpunan bagian domain fungsi f. Ya, himpunan bagian domain fungsi f itu yang ini. Jadi nggak semuanya ya, nggak harus semuanya gitu. Oke, himpunan bagian dari range fungsi G yang ini ya, yang dinamakan komposisi dari G dan F dituliskan seperti ini. G komposisi F ya. Jadi G komposisi F ya dari fungsi variabel X, yang berarti bahwa F dilanjutkan dengan G dengan aturan seperti ini. Jadi G F X ya. Nah, inilah definisi dari fungsi komposisi. Jadi ada fungsi f, domainnya ada di sini, terus dari domainnya ini dilanjutkan oleh fungsi g ke range fungsi g yang terakhir. Jadi g komposisi f artinya f duluan baru g. Ya, kalau f komposisi g ya g duluan ya, baru f gitu. Nah, ini. Nah, kayak gitu ya. Itulah pengertian dari fungsi komposisi ya. Di sini diberikan simbol-simbol seperti ini. Domain dari G komposisi F adalah X, di mana X itu adalah Fx yang merupakan anggota himpunan bagian dari domain fungsi F ya. Apa ini? Domain fungsi G seharusnya ini ya. Terus dia merupakan anggota domain fungsi F ya. Ini kalau ditulis-tulis begini kepala kita pusing. Pokoknya yang merah-merah yang kakak warnain ini deh. Ini domain fungsi F ini. Di sini range fungsi F. Nah, dari range fungsi F ini ada yang dilanjutkan oleh fungsi G menjadi range fungsi G gitu aja. Intinya fungsi komposisi seperti itu aja sih. Ya. Jadi sifat-sifatnya ada ya, sifat-sifat fungsi komposisi itu di sini diberikan ada 3 di sini. Dia tidak komutatif ya, berarti dia tidak komutatif. Jadi artinya F komposisi G ya G komposisi F ini tidak sama, hasilnya beda. Bisa saja sama dalam kasus yang sangat khusus berarti ya, kalau dia sama. Tapi secara general, secara umum tidak sama. Itu sifat yang pertama dari fungsi komposisi. Kemudian sifat yang kedua, dia bersifat asosiatif, artinya bersifat pengelompokan ya. Asosiatif artinya pengelompokan. Di sini ada ya dituliskan. Jadi maksudnya begini, F komposisi G komposisi H, F komposisi G komposisi H. Maksudnya yang G komposisi H lebih dulu dikerjakan boleh, habis itu hasilnya dikomposisikan ke F, atau bisa juga F komposisi G duluan dikerjakan, terus hasilnya dikomposisikan ke H, begini ya. Itu maksudnya bersifat asosiatif, tapi tidak komutatif ya. Oke, nggak boleh dibolak-balik ini. Cuman kalau masalah pengerjaannya yang ini lebih dulu, baru yang ini boleh. Ya, jadi dia bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, terdapat unsur identitas ya, yaitu fungsi Y sama dengan X ya. Jadi Y sama dengan X disebut fungsi identitas, ataupun Fx sama dengan X gitu, disimbolkan ya I aja begini. Fungsi identitas berarti
Y sama dengan X. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi identitas itu kalau F komposisi I itu hasilnya tetap F gitu. Ya, jadi F komposisi I atau dibalik juga I komposisi F tetap aja F gitu. Nah, itulah disebut dia sebagai fungsi identitas ya. Nah, di sini fungsi komposisinya seperti itu aja ya dibuatkan, tapi nggak ada contohnya. Ya, kalau kita berikan contohnya mudah ya. Di sini misalkan kita berikan contoh fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 terus gx sama dengan 4x ditambah 2 misalnya. Contohnya seperti ini. Maka kalau kita hitung F komposisi G ya, untuk contoh kita ini F komposisi GX berarti sama aja FGX. Maka hasilnya di sini aja ya, sama dengan GX itu 4X tambah 2 kita substitusikan ke FX berarti jadinya 3 kali 4X tambah 2 kuadrat dikurang 1. Jadinya sama dengan 3 kali, ini kalau kita jabarkan berarti 16X kuadrat ditambah 16X ditambah 4 ya, dikurang 1, maka hasil akhirnya adalah 3 kali 16, 48 X kuadrat, kemudian ditambah 48X tambah 12 dikurang 1 berarti tambah 11. Itulah F komposisi GX ya. Kemudian kalau kita hitung G komposisi Fx, G komposisi Fx sama dengan G Fx. Berarti fungsi Fx kita substitusikan ke G, jadinya sama dengan 4 kali fungsi Gx-nya ya. 4 kali 3x kuadrat dikurang 1, terus di sininya tambah 2. Sehingga hasilnya 4 kali 3 12x kuadrat dikurang 4 ditambah 2 berarti dikurang 2. Nah, maka di sini jelas bisa kita lihat bahwa FOG tidak sama dengan GOF ya. FOG-nya 48x kuadrat ditambah 48x tambah 11, sedangkan GOF-nya 12x kuadrat dikurang 2 ya, seperti itu ya. Jadi beda ya. Oke. Seperti itu pengertian dari fungsi komposisi dan juga contohnya ini seperti ini. Tidak begitu rumit ya. Silakan adik-adik pahami fungsi komposisi itu. Ya, papan tulisnya kertas PDF itu ya, begitu adanya ya. Kita kadang nulisnya di tempat-tempat yang sempit seperti itu. Oke. Bagi adik-adik yang mau bertanya boleh, kalau ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada pertanyaannya, kita lanjut ya. Ini dihapus dulu nih, supaya kita punya papan tulis lagi. Oke, kita hapus. 1, 2, 3. Dihapus. Nah, sekarang fungsi inverse ya. Fungsi inverse. Nah, ini dia nih. Fungsi inverse
Jika fungsi FA dipetakan ke B, ya, FA dipetakan ke B ditentukan dengan aturan YFX, maka inverse dari fungsi F adalah disimbolkan F pangkat min 1, seperti ini, yaitu B dipetakan ke A. Coba di sini, ya, dibalik ya. Kalau tadinya F-nya A dipetakan ke B, inverse-nya itu B yang dipetakan ke A, jadi kebalikannya. Dengan aturan X sama dengan F inverse dari Y, ya. Jadi kalau tadinya Y sama dengan Fx, maka X disebut F inverse dari Y, ya. Ini seperti itu ya. Pengertian fungsi inverse ya seperti ini pengertiannya. Di sini dibuat bagannya nih, gambarnya nih. Agak kecil sih memang ini gambar ya, tapi mudah-mudahan kelihatan deh. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini anggotanya X, ini anggotanya Y ya. Ini panah nih. Jadi dipetakan dari X ke Y begini nih. Nah ini arah panahnya, perhatikan. Itu disebut F gitu. Dari X ke Y. Jadi disebut sebagai begini. Y itu sama dengan sebagai Fx gitu. Ya. Ketika X sebagai Fy, ini ya, perhatikan ya. Maka ini disebut sebagai F inverse dari X gitu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Y sama dengan Fx diubah menjadi ini X sama dengan Fy, maka X sama dengan Fy ini ketika X ditukar dengan Y kembali, maka itu disebut inverse-nya. Kayak gitu. Jadi ini ketika panahnya dari kiri ke kanan itu kita sebut sebagai Fx. Nah, ketika panahnya dibalik nih, dari kanan ke kiri begini, maka ini kita sebut sebagai F inverse. Ya, semudah itu ya pengertiannya. Ini kalau pakai XY mungkin bingung. Saya pakai angka deh begini mudahnya. Kalau adik-adik punya soal misalkan begini, F2 sama dengan 7 misalnya, itu artinya di sini ada angka 2 gitu loh ya. Dipasangkan dia ke angka 7 di sini. Kan kayak gitu ya pengertian dari fungsi kan. Ini kakak berikan di sini garisnya gini, set, alah. Kurang. Set gitu. Nah, ini dia nih. Hah. Ini kita sebut sebagai Fx yaitu F2. Nah, gitu. Sama dengan 7 gitu. Nah, ketika dibalik ke sini, dari 2 itu kita fungsikan ke sini, apa dari 7. Ini yang disebut sebagai F inverse gitu. Jadi F inverse dari 7 adalah, mana min satunya pun hilang. Belum ada. F inverse dari 7 adalah 2, kayak gitu artinya. Ya. Jadi kalau F2 sama dengan 7, maka F inverse dari 7 adalah 2. Nah, seperti ini pengertian dari fungsi inverse ya. Semudah itu ya. Jadi, kalau ada tadinya sebuah fungsi Y dalam variabel X, kita ubah menjadi X fungsi dalam variabel Y, maka dengan menukar kembali Y dan X ini, kita dapatkanlah fungsi inverse-nya. Inilah rumus general ataupun rumus umum dari semua fungsi inverse, mau fungsinya seperti apapun. Itu rumusnya. Ya. Satu rumus itu. Walaupun rumus fungsi inverse sangat banyak. Sebetulnya setiap fungsi ada rumus inverse-nya, dihafal satu-satu. Tapi di sini tidak ditampilkan sama dia ya. Dia hanya menggunakan satu ini. Padahal setiap misalkan fungsi kuadrat gitu ya, itu ada fungsi inverse-nya, dihafalkan rumusnya gitu. Ada itu.
Fungsi pecahan, fungsi akar, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi apa saja. Semua ada rumus fungsi inverse ya, dihafal satu-satu. Nah, itu akan sangat banyak sekali yang harus kita hafalkan. Maka kalau kita kesulitan menghafalkan rumus itu, cukup rumus general dari fungsi inverse ini aja kita ingat, yang satu ini. Dia akan berlaku kemana saja. Selama kita bisa mengubah y fx menjadi x fy, maka fungsi itu dapat kita inverskan. Ya. Jadi f inverse bisa berubah fungsi atau bisa juga berupa relasi ya. Jadi f inverse itu nanti bukan fungsi lagi ya. Dalam hal f inverse itu berupa fungsi, maka f inverse itu dinamakan fungsi inverse. Jadi maksudnya di sini tidak selamanya fungsi inverse itu ada. Itu maksudnya ya. Jadi tidak semua fungsi bisa diinverskan, enggak. Ada fungsi yang tidak ada inversnya. Pastinya ada. Nah, tapi kalau fungsinya itu dibalik menjadi berupa fungsi, nah itu yang dinamakan fungsi inverse. Tapi kalau dia hanya berupa relasi saja, itu bukan fungsi inverse. Itu maksud dari pernyataan ini, ya. Nah, di sini diberikan teorema. 1. F inverse jika dan hanya jika fungsi bijektif ya. Satu-satu itu maksudnya jenis nama fungsi itu. Jadi suatu fungsi mempunyai fungsi inverse jika dan hanya jika fungsi itu fungsi bijektif, fungsi satu-satu ya. Kemudian yang kedua, grafik fungsi fx dengan f inverse-nya itu simetris terhadap garis y sama dengan x ya. Jadi simetrinya itu adalah y sama dengan x ini, antara fx dengan fungsi inverse-nya. Nah, kemudian sifat-sifat fungsi inverse di sini ada. Nah, ini dia. Fungsi f komposisi dengan f inverse-nya sama dengan f inverse komposisi fungsi f menghasilkan identitas ya. Sifat satu. Sifat yang kedua ini, f komposisi g diinverskan, maka dibalik di sini ya. Ini tolong diingat nanti sifat-sifat ini. 1, ini 2, FOG jadi G inverse, komposisi F inverse ya, dibalik begitu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini namanya sebetulnya adalah persamaan fungsi komposisi ya. Persamaan fungsi komposisi inverse. Kalau ada FOG sama dengan K ya, K itu sebuah fungsi juga, maka fungsi F-nya itu bisa dicari. Perhatikan di sini, F-nya adalah K komposisi G inverse ya. Ini harusnya dipisah ini ya. Atau kalau kita mencari fungsi G itu adalah F inverse komposisi K. Nah, sifat yang ketiga ini adalah sifat persamaan fungsi komposisi. Ini juga penting ya, nanti di dalam mengerjakan soal. Nah, jadi ada satu rumus fungsi pecahan yang harus kita hafalkan, rumus fungsi inverse-nya ya, supaya memudahkan kita, yaitu yang ini, bahwa kalau fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d, maka fungsi inverse-nya adalah f inverse dari x-nya adalah min dx ditambah b dibagi cx dikurang a. Jadi ini mudah ya. Nah, ini dihafalkan saja khusus yang ini, karena kalau kita menggunakan ini dia agak panjang sedikit untuk yang bentuk ini gitu. Jadi ini lebih cepat ya, lebih praktis lah gitu ya. Artinya sebenarnya begini, ini tukar tempat ke sini dikali min ya. Jadi makanya ini min dx itu b-nya tetap gitu. Terus a ini diambil, dia ditendang sama si d, tukar tempat aja sih mereka dia ke sini. Jadi kali min juga sehingga dia min a gitu. Jadi semudah itu gitu. Ini kalau kita berikan contohnya maksudnya kayak gini. Misal kita punya fx sama dengan 3x kurang 4 dibagi 2x tambah 5 misalnya. Maka ini dapat kita inverskan secara langsung. F inverse dari x sama dengan
Berarti dia sini jadi min 5x dikurang 4 dibagi 2x dikurang 3 gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, walaupun ini masih bisa diubah ya. Jadi bisa diubah min 5x dikurang 4 dibagi 2x dikurang 3. Ini masih bisa diubah juga. Kalau atasnya itu dikali min, bawahnya dikali min 1 juga. Min 1 gitu ya. Jadinya begini bisa 5x tambah 4 dibagi min 5x tambah 4 dibagi min 2x tambah 3 itu sama aja itu fungsinya. Atau ini 3 kurang 2x ya. Kedua-duanya ini sama aja gitu. Itu adalah fungsi inverse dari fungsi pecahan. Itu harus kita hafal. Yang itu aja. Jadi fungsi pecahan ini kita kerjakan dengan rumus general, rumus umum ini bisa nggak gitu? Bisa. Cuman kan ini cuman selangkah gitu kan. Kalau dengan metode ini dia agak panjang gitu. Ini kita lihat ya. Kita berikan warna merah aja nih. Kotak-kotakin di sini. Ya, papan tulisnya sempit ya, kita manfaatkan aja lah. Jadi di situ fungsinya kita bikin dulu y sama dengan gitu. Y sama dengan fx yaitu 3x dikurang 4 gitu ya. Dibagi 2x ditambah 5. Nah, ini kan y sama dengan fungsi variabel x. Kita ubah jadi x sendiri. X sama dengan fungsi variabel y. Supaya itu tercapai berarti kita harus mengusahakan x-nya itu di sebelah kiri sendirian kan gitu. Berarti caranya ini kita kali silang dulu ini. Jadinya 2xy dong. 2xy tambah 5y sama dengan 3x dikurang 4 gitu ya. Nah, berarti kan supaya x-nya itu nanti bisa berdiri sendiri, setiap yang ada x-nya taruh di sebelah kiri, yang nggak ada x-nya pindah ke sebelah kanan kan gitu. Berarti 2xy, ini ada x-nya nih, berarti min 3x dong sini. Ini y-nya berarti pindah sini, min 5y dikurang 4. Min 5y dikurang 4 ya. Nah, ini kan x-nya bisa dikeluarkan sehingga dia berdiri sendiri nanti. Nah, ini x 2y dikurang 3 gitu. Sama dengan min 5y dikurang 4. Maka x-nya udah berdiri sendiri nih. Taruh sini aja. Maka x sama dengan min 5y dikurang 4 dibagi 2y dikurang 3. Nah, ini udah x sama dengan, tadinya y sama dengan. Berarti ini sudah tercapai fungsi inversnya. Dengan menukar x dan y kembali, maka kita dapat y sama dengan f inverse dari x, yaitu min 5x dikurang 4 dibagi 2x dikurang 3. Sama aja hasilnya ya, cuman ini agak lebih panjang aja caranya. Kalau ini selangkah doang, kalau ini ya beberapa langkah lah gitu ya. Jadi makanya untuk khusus fungsi pecahan ini, rumus ini dihafalkan saja. Tapi kalau yang lain, logaritma, fungsi kuadrat, fungsi apa saja, pakai cara ini aja. Cari inverse. Oke, saya kira seperti itu aja. Silakan kalian screenshot dan dipahami. Selanjutnya kita nanti latihan soalnya saja. Tapi sebagai prioritas utama, soal yang akan kita kerjakan adalah soal yang sudah kalian pretestkan tadi ya, itu dulu. Setelah itu baru kita nanti soal tambahan dari sini. Aduh. Oke. Kalau sudah,
Tak hapus. 1, 2, 3. Kita lihat dulu. Bawahnya udah soal aja paling. Oke, latihan soal tapi dimulai dari apa ya? Pengertian fungsi yang paling dasar ya ini. Domain-domain belum masuk ke komposisi. Komposisi itu mulai nomor 11 ya gitu ya. Oke, nah ini dia. Tapi sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu soal yang sudah kalian kerjakan. Ini dia soalnya ya. Diketahui fungsi f dan g yang dirumuskan oleh fx-nya 2x dikurang 4 dan g komposisi f-nya adalah 4x kuadrat dikurang 24x tambah 32, maka rumus fungsi gx-nya ya. Di sini ada beberapa cara untuk mengerjakan ini. Mungkin kita tunjukkan dua-duanya ya, supaya apa namanya, supaya kalian bisa memahami dengan cara yang berbeda gitu ya. Oke, mari kita lihat caranya yang pertama. Yang pertama sih untuk mencari gx-nya, saya kira kita pakai logika dulu ya. Kita pakai logika barangkali, tapi mungkin ini ya hasilnya bisa susah juga ya pakai logika ini. Jadi G komposisi F ya, jadi G Fx gitu menghasilkan 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 32 gini. Kita ditanya berapa G ini gitu, sedangkan Fx-nya kita udah tahu bahwa Fx-nya adalah 2x dikurang 4. Fx-nya itu sendiri adalah fungsi linier, fungsi berpangkat 1 fungsi berpangkat 1 ya. Tapi di sebelah kanan hasilnya fungsi berpangkat 2. Berarti dapat kita simpulkan bahwa fungsi G itu adalah fungsi berpangkat 2 seperti itu. Karena kalau fungsi G-nya berpangkat 1 juga nggak mungkin menghasilkan fungsi pangkat 2 di kanan begitu ya. Ya kayak gitu pakai logika. Kalau seperti itu berarti Gx-nya fungsi pangkat 2 ya berarti ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya kan. Cuman kita belum tahu nilai dari ABC-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai ABC-nya ini kita gunakan lagi komposisi F-nya ini gitu. Artinya kalau F disubstitusikan ke sini hasilnya sama dengan yang di kanan. Ya. Nah, itu kita kerjakan. Berarti A dikali X-nya ini diganti menjadi Fx yaitu 2x dikurang 4 dikuadratkan. Terus ditambah B dikali 2x dikurang 4. Terus ditambah C gitu ya. Hasilnya ini adalah 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 32 gitu. Nah ini terus dijabarkan dulu ya ini. Jadi A dikali ini jadi 4x kuadrat kurang 16x ya tambah 16, wow. Ditambah ini jadinya 2bx dong dikurang 4b ditambah c sama dengan 4x kuadrat dikurang 24x tambah 32. Belum selesai urusan ya. Masih panjang ini. Ini 4ax kuadrat. Di sini dikurang 16ax gitu. Terus ini ditambah 16a juga. Terus ini 2bx dikurang 4b tambah c hasilnya sama dengan ya ini 24x tambah 32. Oke. Sekarang ini kita kelompok-kelompokin dulu ini. 4ax kuadrat udah. Ini min 16ax ditambah 2bx ya. Itu dikelompokkan jadinya 16a terus dikurang 2b ini.
X kayak gitu ya. Ini kalau dikalikan ke dalam min 16AX tambah 2BX pas itu ya. Terus di sini ya 16A dikurang 4B ditambah C 4X kuadrat min 24X tambah 32. Nah, dengan menyamakan koefisiennya kiri kanan, maka dapatlah nilainya semua itu ya. 4A dengan ini dong, dapat A-nya 1 berarti ini. Jadi 4A sama dengan 4, berarti A1. Oke, dapat A1. Ya. Kemudian kalau A sudah 1, ini kan dapat dong ini. Berarti ini min A-nya 1 berarti min 16 dong. Dikurang 2B sama dengan apa di sini? Min 24. Min hilang lah minnya ya. Jadi 16 dikurang 2B sama dengan 24 ya. Ya, ini berarti jadinya 2B sama dengan 16 kurang 24, min 8 ya. Berarti B-nya ya min 4. B sama dengan min 4 gitu. Ini ya nanti kalau diselesaikan B-nya min 4. Dapat B-nya min 4. Tinggal C-nya sekarang. C-nya yang ini nih. 16A dikurang 4B ditambah C sama dengan 32 gitu. 16A itu adalah A-nya 1 kan? 16 dong. Ini 4B berarti 4 kali min B 16 juga. Tambah C sama dengan 32. C-nya 0 berarti. Nah gitu. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 0. Kita dapatkanlah di sini X kuadrat dikurang 4X ya. Jawabannya ini. Nah, ini pakai logika dengan cara pakai pemisalan untuk mendapatkan fungsi G-nya. Itu adalah satu cara, tapi bisa juga kita jawab dengan persamaan fungsi komposisi. Seperti apa dia? Nah, kalau dengan persamaan fungsi komposisi, caranya adalah, ini nanti tergantung kalian ya, pilihnya mana yang paling mudah menurut kalian. Begini dia caranya. Jadi G komposisi F, ya agak-agak ke sini aja ya. X sama dengan adalah 4X kuadrat dikurang 24X tambah 32 gitu. Nah, ini bisa kita buat menjadi gini, G komposisi F sama dengan H aja lah ya. Dia kan di buku itu pakai K ya. Kita H aja lah lebih umum. Nah, kita butuh fungsi G, berarti fungsi G sama dengan, ini dia di sebelah kanan dari G, maka pindah ke sini sebelah kanan dari H, kayak gini ya. Jadi G itu sebenarnya H komposisi F inverse. Nah, gitu. Nah, di mana F inverse itu dengan mudah kita cari. Kenapa mudah? Karena Fx itu di sini sama dengan Y, yaitu 2X kurang 4. Ini kan dengan gampang dibikin jadi X sama dengan kan, bahwa 2X itu kan Y tambah 4. Berarti X itu Y tambah 4 dibagi 2. Berarti F inverse X ya, kita langsung dapat tuh. X tambah 4 dibagi 2. Nah, gitu kan. F inverse sudah dapat ya. Jadi GX sendiri adalah itu. GX sama dengan H komposisi F inverse X kan gitu kan ini. H komposisi F inverse dari X. Artinya H F inverse X gitu. Maka ke fungsi H adalah 4X kuadrat dikurang 24X tambah 32. Kita masukkan F inverse X-nya begitu. Berarti jadinya 4 kali F inverse, yaitu X tambah 4 dibagi 2 kuadrat. Kemudian dikurang 24 kali X tambah 4 dibagi 2. Kemudian terakhir ditambah 32. Nah, ini kita jabarkan dulu nih. Waduh, makin panjang tapi tempatnya makin sempit ya. Wah, kacau. Ini yang atas X kuadrat ditambah 8 ya. Tambah 16. Kemudian di bawah ya ikut juga dikuadratkan ini 4 gitu. Terus kalau ini sih coret dulu ini ya.
Jadi 24 bagi 12 ya. 12 berarti kalikan ke dalam min 12x, kemudian min 48 dong. Terakhir tambah 32 ya. Nah, ini bisa dicoret juga nih. 4 yang atas sama yang bawah ini seret gitu. Jadi yang tersisa hasilnya adalah di sini x kuadrat ya. Tambah 8x ini. Tambah 8x dikurang 12x berarti min 4x kan. Gitu ya. Terus 16 dikurang 48 tambah 32, 0 ya. Nah, inilah dia. Sama aja hasilnya ya. Jadi kalau mau menggunakan cara persamaan fungsi komposisi ini, cara persamaan fungsi komposisi namanya persamaan fungsi komposisi ya. Atau kamu cari dengan pakai logika seperti ini, ya bebas aja. Nanti di dalam mengerjakan soal fungsi komposisi dan fungsi inverse, mana yang akan kalian gunakan, dia lihat situasi aja. Ini kayaknya kalau soal begini enaknya pakai pemisalan nih. Kalau soal kayak gini kayaknya enaknya pakai persamaan fungsi komposisi nih. Ya, bebas. Seperti itu. Silakan dipahami dulu. Oke, kalau adik-adik sudah memahami dan tidak ada yang mau bertanya, biar kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Kita lihat di sini nomor 2. Nah, seperti ini ya. Fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 1. Sedangkan f komposisi gx-nya adalah 1 per x min 2 akar dari x kuadrat min 4x tambah 5. Maka gx min 3 sama dengan apa? Nah, ini bisa dijawab juga dengan persamaan fungsi komposisi, bisa. Tapi itu rumit. Ini mending kita jawab dengan cara biasa aja, ya. Kita ikutin aja pengertian dasar dari fungsi komposisi, nah maka dia kejawab gitu. Mari kita lihat. Jadi ini kan pengertiannya berarti gini. Fgx sama dengan ini ditulis begini aja ya. X kuadrat dikurang 4x tambah 5. Terus yang ini taruh di bawah sini. X min 2. Kan seperti itu pengertiannya ya. Nah, di sini kan ada fx-nya kan. Gx-nya nggak ada kan. Berarti kan Gx ini kita masukkan ke fx yang sudah ada ini. Berarti jadi apa di sini? Akar dari Gx itu gitu kan. Dikuadratkan. Terus apa di sini? Tambah 1. Nah, gitu. Sama dengan akar juga di kanan. Akar dari x kuadrat dikurang 4x tambah 5 gitu. Dibagi x dikurang 2. Nah, untuk menghilangkan akar ini supaya dapat gx-nya berarti kan kita bisa mengkuadratkan kedua ruas dong. Kita kuadratkan kedua ruas, maka terbuka kan akar ini gitu ya. Maka didapatlah g kuadrat x tambah 1 gitu. Hasilnya ini dikuadratkan hilang akarnya. X kuadrat dikurang 4x ditambah 5 gitu. Terus di bawahnya bagaimana? X min 2 kuadrat. Jadi apa itu? X kuadrat min 4x ditambah 4. Maka jelas dari sini kita bisa mencari gx ya. Yaitu g kuadrat x-nya sendiri adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 5
dibagi dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, terus dikurang 1 di sini. Gitu. Maka kita selesaikan ini pengurangannya, samakan penyebut, berarti X kuadrat dikurang 4X tambah 5, dikurang 1 dikali, ini kali silang sini kan, samakan penyebut. Nah, sekarang dia panjang ini, set, ujung ke ujung. Ini X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Maka ini kalau dikurangkan, X kuadratnya habis, 4X-nya habis, 5-nya tinggal 1. Jadi 1 per ini tadi berasal dari X min 2 kuadrat ya. Gini. Jadi G kuadrat X sama dengan 1 per X min 2 kuadrat. Dengan menarik akar kedua ruasnya dapat lagi X-nya kan gitu. Berarti GX-nya 1 per X min 2 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah begini yang ditanyakan GX min 3. Maka GX min 3 tinggal kita pindahin ke sini. GX min 3 sama dengan 1 per X min 3 dikurang 2. Berarti jadinya 1 per X min 5. Ya, jawabannya B ya. Seperti itu ya adik-adik, silakan dipahami juga itu. Jadi bagi adik-adik tadi yang ketika menjawab soalnya tadi pas pretest salah ataupun bingung atau bagaimana, nah ini lihat penyelesaiannya seperti ini. Kak, Kak, saya mau tanya di bagian itu dong, Kak. Yang kan tadi udah kan tadi GX kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X itu kan udah min 1 tuh. Nah, itu sama dengan dia kenapa ada ini lagi, Kak? Ada dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4. Disamakan penyebutnya. Ini kan kalau kita misalkan mengurangkan 3/4 dikurang 1 begini. Caranya buat samakan penyebut kan ya. 3 dikurang 1 kali 4, baru 4-nya panjang ini nggak sih? Begini. Sehingga ini jadi min 1/4, ya kan? Ya enggak? Kak, tapi min satunya tetap ikut gitu ya, Kak? Jadi nggak ngilangin Hah? min satunya. Min 1? Itu yang di soalnya, Kak. Ini min 1 itu maksudnya. Eh, Hah? Tunggu, Kak, coba bentar. Nazla coret boleh nggak, Kak? Nah, boleh. Nazla tunjuk. Coba. Ada pennya? Itu, Kak, Ini. saya bingung di bagian Oh, situ. itu kan nggak ngaruh sama sekali. Hilangkan juga itu nggak apa-apa. Oke? Oh, oh iya, 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 Kak. Iya. Makasih, Kak. Min 1 dikali X kuadrat kan min X kuadrat gitu loh ya. Sengaja saya nggak hilangin itu, kadang-kadang dia bingung malah kok satunya nggak ada lagi gitu loh maksud saya itu. Betul. Ya, jadi itu sengaja saya tulis di situ. Ini di sini dikurang 1 ya kan, di sini tetap saya tulis dia. Supaya kadang-kadang bingung kenapa tiba-tiba muncul ini di sini gitu. Ini nggak ngaruh sama sekali deh sebetulnya. Kalau min doang pun dia boleh.
Bagaimana kalau di sini kurang 3? Kan di sini ada 3-nya gitu. Oke ya, Najla, thank you, thank you. Oke, Kak. Itu pertanyaan yang bagus juga buat saya. Ya, oke, keren, keren. Oke, kalau begitu sudah paham. Sekarang kita nomor 3. Hapus ya, 1, 2, 3. Oke, nomor berikutnya begini. Ditentukan fx 3x dan gx 4 dikurang 5x. Berapakah g komposisi f inverse memetakan x? Ya udah, ini yang ditanya sebetulnya adalah g komposisi f inverse. Ini kita jawab dengan cara begini aja. G komposisi f inverse dari x gitu. Ini kan nggak dikasih variabel ya, ini variabel x. Kalau dikasih a ya variabel a gitu ya. Maka what? Aduh, salah tulis. Ini inverse itu di luar tanda kurung itu beda. Kalau di dalam ya beda. Gini dong. Nah, pengertiannya adalah dibalik ya. Jadi F inverse komposisi G inverse dari X gitu. Berarti sama dengan F inverse komposisi G inverse X. Dengan mencari F inverse dan G inverse, udah ketemu jawabannya gitu kan. Dan fungsinya pun gampang ya. Ini kebetulan gampang banget dibuat. Yang fx sama dengan y sama dengan 3x itu kan gampang banget ya. Berarti kan x-nya ini kan jelas 1/3 y kan. Ya udahlah, berarti f inverse-nya adalah 1/3 x. Beres tuh, f inverse-nya cuma kayak gitu doang. Terus untuk yang gx-nya, gx sama dengan y sama dengan yaitu 4 dikurang 5x. Berarti jelas 5x sama dengan 4 dikurang y gitu. Maka x sama dengan 4 dikurang y bagi 5. Maka dapatlah di sini g inverse. Jadi g inverse dari x adalah 4 dikurang x dibagi 5. Nah, semuanya udah ada. Berarti g inverse ini masuk ke f inverse ya. Kalau begitu dengan mudah di sini. F inverse 1/3. 1/3 kali ini. What? 4 dikurang X ini. Bagi 5, coy. Kalikan berarti 15 dong. Jadi 4 dikurang X per 15. Ya, betul-betul. Nah, ini dia. Jawabannya B. Terus. Kakak, Ya, silakan. itu sebenarnya bisa nggak sih Kak? Jadi GOF-nya dulu, baru di inverse. Boleh. Oh, Boleh ya. Itu juga boleh. Sama aja, oke? Oke Kak. Oke. GOF-nya dulu dicari, baru diinverskan. Betul sekali, boleh. Makanya banyak jalan menuju Roma ya di dalam fungsi. Makanya tadi kakak bilang, dalam mengerjakan soal nanti kalian pilih mana yang lebih mudah. Kadang-kadang dicari GOF-nya dulu baru diinverskan lebih mudah. Tapi ada juga nanti soal yang dikerjakan dengan cara seperti itu. Waduh, makin sulit gitu. Nah, terus ada juga yang seperti ini. Dicari inverse masing-masing baru dikomposisikan. Gitu ya. Oke. Uh, Kepala kok puyeng ya. Aduh, kacau dengan persilatan. Oke. Sekarang kita hapus. Hapus. Masuk ke nomor 4. Nomor 4. Fx begini, begini, begini. Nah, terus ditanya H inverse ya, H inverse. Ini sih. Kalau ini kayaknya lebih enak pakai persamaan fungsi komposisi. Perhatikan fungsi ini. Hx sama dengan
G komposisi Fx. Kalau kita tulis bisa begini. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita butuh H-nya, H inverse ya. Wow. Karena ada begini tinggal diinverse kan ini tuh. Berarti H inverse sama dengan ini berarti kan ini kan. Nah, inverse kan. Artinya ini kan F inverse komposisi G inverse kan gitu. Nah, loh, G inverse-nya udah ada. Kan gampang jadinya ya kan. Yang nggak ada apa? F inverse. Dan F inverse pun gampang. Bagaimana menginverskan ini? Mudah banget. Bahwa kalau Fx sama dengan 1/x tambah 1, menginverskannya ini mudah banget ini. F inverse dari X-nya adalah ini ke sini tukar, berarti min 1 dong dia. Berarti min X gitu kan. Min X. Terus tambah si 1 ini. Terus bagi X. Selesai itu inversinya. Kayak dia ini sebenarnya fungsi pecahan gitu, fungsi rasional di mana A-nya nggak ada ini. AX, A-nya nggak ada, BX-nya B-nya AX tambah B gitu kan. Kan begini kan bentuknya ya. AX tambah B gitu kan. Dibagi CX tambah D. Nah, jelas kita lihat AX-nya nggak ada, A-nya 0, B-nya 1 kan. Terus CX tambah D, C-nya 1, D-nya 1 juga gitu kan. Nah, jadi si D ini pindah ke sini berarti kan min DX dong. Berarti min X kan gitu kan, karena dia 1 gitu. Terus si 1 itu, si A itu pindah ke sini, nggak ada kan, dia 0 kan, jadi di sini 0 gitu. Jadi F inverse-nya min X tambah 1 dibagi X gitu ya. Pakai rumus ini ya, rumus hafalan fungsi komposisi, fungsi inverse yang pecahan. Satu langkah doang selesai kan. Nah, ya, min DX tambah B yang nggak ada X-nya dibagi CX dikurang A. Nah, itu rumusnya kan. Udah deh, dapat semua kan. Berarti H inverse ini pun dapat kita cari dengan mudah. H inverse dari X sama dengan F inverse komposisi G inverse X gitu. Jadi H inverse G inverse itu udah ada nih. X tambah 1 per X. Masukkan ke sini. Agak repot aja aljabarnya ya. Jadi gini aljabarnya. Min X tambah 1 per X gitu ya. Terus apa dia? Ini ditambah 1 kan gitu kan. Terus panjangnya begini seret gitu. Karena ini per X kan. Berarti per X tambah 1 per X gitu. Dengan menyamakan penyebut yang di atas dulu nih. Ini kali X ke sini. No ya. Berarti jadinya dia gini. Min X dikurang 1 tambah X dong. Terus panjang deh X gitu. Sedangkan yang di bawah emang udah begini. X tambah 1 per X gitu ya kan. Nah ini bisa dicoret-coret. Ini coret serut gitu kan. Terus min X ini dengan X habis juga nih. Seret gitu. Yang tersisa untuk H inverse apa coba? Min 1 di sini. X tambah 1 di bawah. Jadi min 1 dibagi X tambah 1. Inilah inverse-nya. Seret. Jawabannya A ya. Min 1 dibagi X tambah 1. Yang lebih ekstrim lagi nih bisa begini loh ya. Yang pertama seperti pilihan ini. Min 1 dibagi 1 tambah X gitu kan ya. Tapi bisa juga ini sebenarnya lebih ekstrim lagi 1 dibagi. Ya kan, orang iseng nih pilihannya dibuatnya begini. Min X min 1. Sama ini semua ini. Ini sama aja. Kalau ini tidak ada cari yang ini tidak ada cari yang ini. Itu hasilnya sama saja. Silakan dipahami ya. Jangan malu-malu untuk bertanya kalau tidak paham.
Oke, teman-teman. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan ya? Berarti next nomor 5. Oh, no. Oke. Nomor 5. Nah, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ah, Oke, fungsi FOG sama dengan 5X ya. Kalau GX-nya 1/5X dikurang 1, maka FX-nya. Ini kalau kita tuliskan FOGX-nya ini, yaitu dia 5X gitu ya. Maka ini bisa kita tulis misalkan gini, FOGH gitu ya. Dimana hanya ya 5X itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah FX what? FX, oh iya, FX-nya belum ada. GX-nya yang ada kan gitu ya. Berarti F-nya di sini dapat kok kita cari H komposisi G inverse gitu kan. Dimana G inverse dengan mudah dicari karena ini fungsi pecahan tadi kan. Jadi kalau GX-nya sama dengan 1/5X dikurang 1, maka G inverse-nya sama dengan jadi 1 di sini, jadi X dong. X tambah 1 dibagi 5X gitu ya. Udah, kayak gitu aja udah. Ini ada G inverse-nya ini. Maka efeknya tinggal G inverse ini masuk ke H. H-nya 5X gitu kan. Jadi, warnanya itu pula. Jadi Fx sama dengan hanya 5X, berarti 5 kali ya ini. Gitu. X tambah 1 dibagi 5X ini. 5-nya doang hilang. Jadi yang tertinggal X tambah 1 dibagi X. Jadi X tambah 1 dibagi X itu B. Seret. Nah ya. Seperti itulah teori-teori dasar ini ya untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi apapun soalnya yang dikomposisikan itu, metodenya adalah seperti ini gitu. Tinggal bagaimana kita mencari inverse yang mungkin nanti terkadang fungsinya rumit gitu ya. Ya, intinya bagaimana jadi Y sama dengan, jadi X sama dengan itu aja. Maka dia akan jadi inverse-nya. Gitu. Seperti itu aja dulu. Kita masih punya waktu 20 menit ini. Kita ke buku-buku kita ya. Yang tadi kayaknya kita pilih soal di bawahnya deh ya. Oke, kita ke situ. Ini kita tutup. Nah, kita tutup yang ini. Kita ke sini lagi. Kita lihat soalnya ya. Nah, ini dia. Nomor 11 udah umum lah tadi. 12 juga. 13 juga. Ini enggak ada yang lain juga Pak soalnya. Yang lebih aneh gitu harusnya 15 enggak juga. Basic ini mah. Nomor 16 sifat doang. 17 apa ini? Gitu-gitu juga. Waduh. Kok nggak ada yang rada aneh ya? Terus ini ada yang aneh nggak sih? Habis sampai di situ. Waduh. Tidak ada yang aneh soalnya. Oh, ini ada logaritmanya. Ada logaritmanya nomor 25. Ayo coba dulu. Silakan adik-adik coba dulu. Nomor 25. Semuanya kerjakan. Seret. Jika fx sama dengan 3 log x min 2 dan f inverse adalah inverse dari fungsi fx itu what? Cuman gitu doang. Saya pikir ruwet tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Berapakah f inverse 4-nya? Silakan.
B bukan, Kak. Udah langsung dapat aja lagi dia. Bandung ya. Oke, ada pendapat yang lain? Kalau udah ada berarti beres udah. Bandung B. Oke. Fx 3 log x min 2. F inverse 4. Iya, betul itu ya. B, ada pendapat lain? Teman-teman? Itu tadi dicari inverse-nya dulu apa ya? Dicari inverse-nya dulu. Oke. Bagus, bagus. Coba ya nggak dicari inverse pun bisa juga memang. Kita pakai coba-coba gitu kan. Oke. Ada pendapat yang lain? Itu benar tapi ya? Itu sudah benar itu. Ada pendapat yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya sekalian saya contohin juga ya. Dan ini benar. Jadi fx sama dengan y sama dengan 3 log kan gitu ya. 3 logaritma ini. Aduh, logaritma begini ya tulisan. X min 2. Nah, ini kan y sama dengan. Berarti supaya dia x sama dengan y sama dengan 3 log x min 2 supaya dia jadi x sama dengan bahwa x min 2 ini adalah kalau logaritma dibalikkan dia jadi pangkat gini. Jadi 3 pangkat y gitu. Sehingga x sama dengan 3 pangkat y ditambah 2 ya. Jadi x udah fungsi variabel y kan. Inilah yang disebut y sama dengan f inverse dari x yaitu 3 pangkat x ditambah 2 ya. Jadi karena ditanya f inverse dari 4 berarti 3 pangkat 4 ditambah 2. 3 pangkat 4 itu 81 tambah 2 hasilnya 83 ya. Oke, betul. Jawabannya B. Oke, kalau begitu kita hapus. Lanjut lagi, kita lihat lagi ya. Oke. Mana lagi? Kira-kira yang ini sebenarnya saya tadi karena ada kata logaritmanya gitu. Saya cari yang lebih menantang gitu. Oh, ini ada juga nih logaritmanya. Agak-agak nanti rumit nggak sih? Ini loh. Ini nomor 23. Silahkan. Semua 23. Tapi udah diketahui G inverse loh ini ya. G inverse 2 log X tambah 1. Pertanyaannya F inverse komposisi GM sama dengan 2. Berapakah M-nya? Oke. Silakan adik-adik coba dulu. Udah. Tiga bukan, Pak. Tigu. Mungkin kali ya, kakak juga nggak tahu jawabannya ini. Mungkin kalau kita kerjakan barangkali 3 ya. Makanya saya tanya ada pendapat yang lain gitu loh maksud saya. Kalau misalkan 3 orang jawab 3 ya insya Allah benar lah ya. Gitu kan. Nah, silahkan coba. Sudah ada pendapat jawabannya 3. Silakan. Ada yang dapat 3 lagi yang lain? Kalau ada berarti benar dong. Ada.
Ada pendapat yang lain, teman-teman? Jawabannya? Hello? Tidak ada lagi? Bagaimana yang lainnya? Iya. F inverse komposisi G. F inverse-nya mudah ya. F inverse-nya berarti kan ini langsung aja lah ya. Berarti X dikurang 3 dibagi 2. Beres. Kemudian, oh iya, inverse dari inverse kembali jadi fungsi itu lagi ya. Jadi untuk G-nya ini nih, G inverse, ya kan, kita inversekan lagi, itu kembali jadi G. Nah, gitu. Jadi, berarti ini kan kalau mau kita balikkan lagi dia supaya jadi G, sedangkan fungsinya adalah Y sama dengan 2 log X tambah 1, ya kan. Berarti kan supaya X tambah 1 berarti 2 pangkat Y gitu ya. Berarti X sama dengan 2 pangkat Y kurang 1. Jadi dapatlah G-nya ini ya, 2 pangkat X dikurang 1. Ya, itulah G-nya atau GX-nya gitu ya. Ganti GM ya nggak ada masalah gitu kan. Jadi di sini kalau kita tulis warna hitam deh ya, F inverse komposisi GM sama dengan 2, maksudnya gitu. Nah, GM berarti 2 pangkat M ya. Jadi GM di sini kalau kita tuliskan GM berarti 2 pangkat M dikurang 1 gitu ya. Maka F inverse 2 pangkat M dikurang 1 masukkan dong ke sini. Sehingga dia menjadi 2 pangkat M dikurang 1, terus kurang 3 lagi ya kan. Terus dibagi 2 gitu ya. Hasilnya adalah 4 gitu kan. Nah, ini ke sana jadinya aduh. Oh, ini 2 ini hasilnya bukan 4 ya. Ngaco juga. 2, nah kalau kalikan kan jadi 4 ya. Jadi 2 pangkat M dikurang 4 sama dengan 4, 2 pangkat M-nya adalah 8. 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 3, ya M-nya di 3. Oke, betul. Mantap. Mantap sekali alias mantap jiwa. Oke, sekarang kita lihat lagi soal yang lain. 1, 2, 3 kita hapus ya. Kita lihat lagi soal yang lain. Nah, tentang fungsi-fungsi komposisi ini. Tapi saya lihat sih biasa-biasa aja ya soalnya juga. Ini apa ini? Nomor 18. Pertanyaannya adalah F inverse gitu kan. Harusnya gampang ya. FG. Pertanyaannya F inverse. Nggak tahu deh. Coba ya teman-teman. Adik-adik semua nomor 18. Silakan. GX ada, itu ada. Aduh, pertanyaannya itu. Coba dibaca dengan namanya dengan seksama ya. Hmm? Hmm. Saya dapatnya A, Pak. Wis, mantap dong. Udah dapet A. Keren, keren, keren. Mantap. Oke. Yang lain? Ada lagi yang dapat A? Adik-adik? Boleh.
Ada lagi yang dapat jawaban A di antara kawan-kawan? Cuman satu doang ini, selalu satu aja yang bisa. Begitu kan? Lalu? Jadi di sini pertanyaannya F inverse ya. Ada G-nya ini. Ini memang kalau F inverse yang ditanya. Kita bisa cari F-nya dulu, baru diinverskan, boleh atau langsung F inverse-nya. Jadi di sini sih F komposisi G X sama dengan itu kan X kuadrat ya. Dikurang 6X tambah 6. Nah ini kita pakai persamaan fungsi komposisi aja ya. Nah gini. Maka untuk mendapatkan F-nya itu G sama dengan F inverse komposisi H gitu loh ya. Ya seperti ini ya. Maka di sini kan sudah ada F inverse nih. Berarti G komposisi H inverse gitu loh ya. G komposisi H inverse sama dengan F inverse gitu. Nah, ini udah F inverse-nya udah ada. Berarti F inverse-nya X itu adalah G komposisi H inverse dari X. Seperti ini tulisnya ya, hati-hati. Atau sebenarnya gini aja sih, G komposisi H inverse dari X. Kayak gitu. Berarti dengan menghitung H inverse, dikomposisikan ke G, di mana G-nya adalah X min 3, maka dapatlah F inverse ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang fungsi H-nya sendiri adalah X kuadrat, ini ya, fungsi H-nya sendiri adalah X kuadrat dikurang 6X tambah 6. Nah, bagaimana menginverskan ini? Intinya kita buat dari Y menjadi X gitu aja. Jadi Y sama dengan sini ya, biru ini, X kuadrat dikurang 6X tambah 6. Maka X kuadrat dikurang 6X itu sama dengan Y dikurang 6 gitu. Terus ini kita buat kuadrat sempurna ya. Min 6-nya bagi 2 jadi 3 gitu, terus begini. Nah, gitu. Coba bayangkan kalau ini dikuadratkan, X kuadrat min 6X tambah 9 kan, berarti ini dikurang 9 aja. Supaya sama dengan yang di atas kayak gitu. Ini namanya kuadrat sempurna ya. Jadi X min 3 sama dengan Y minus 6 tambah 9, Y tambah 3. Gitu. Jadi, ini kuadrat ya. Jadi X min 3 sama dengan plus minus sebenarnya ya. Akar dari Y plus 3. Gitu. Nah, jadi X itu sama dengan, ada dua kemungkinan dia. Ada dua ya. 3 plus minus akar dari Y plus 3. Nah, ini adalah sudah menjadi H inverse. Berarti H inverse dari X itu ada dua kemungkinan, yaitu 3 tambah kurang akar dari X tambah 3. Gitu. Ya, berarti salah satunya adalah 3 tambah akar X tambah 3, atau satunya lagi ya, 3 dikurang akar X tambah 3. Gitu. Maka, dapat kita cari di sini F inverse X-nya, kalau misalkan kita menggunakan yang tambah dulu deh. Berarti G-nya tadi adalah X dikurang 3. Berarti dia 3 ditambah akar X tambah 3. Terus kurangi 3 belakang. Gini, berarti 3 yang depan ini habis sehingga akar X tambah 3. Iya, betul itu jawabannya A ya. Bisa juga yang negatifnya juga boleh. Kalau yang negatifnya berarti 3 dikurang akar X tambah 3 dikurang 3 jadinya min. Nah, kalau ada min X tambah 3 juga benar ya. Dua-duanya benar ini. Jadi kalau fungsi kuadrat inversnya itu ada dua bagian ya. Oke, ada yang di bagian positif, ada yang di bagian negatif. Oke, seperti itu ya, nomor 18. Silakan teman-teman dipahami, di screenshot ya, ditanyakan kalau nggak ngerti itu. Seperti itu aja, waktunya kita udah habis juga.
tinggal disalin aja itu. Oke, adik-adik, sampai di sini ya. Saya kira ini untuk fungsi komposisi dan inverse ini sudah sangat detail dan lengkap ya. Kalau ini bisa kalian amalkan, mudah-mudahan kalau ketemu fungsi komposisi inverse, kalian dengan mudah mengerjakannya. Demikian saja, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama semuanya. Good luck semua.